يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. جزاك الله خير. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, setelah bersyukur kepada Rabb kita Azza wa Jalla Rabbil Alamin Al-Karim Al-Mannan Al-Wahhab, juga berselawat atas Nabi kita alaihi salatu wassalam Al-Mustafa Al-Mujtaba Nabiyul Marhamah Nabiyul Huda Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Tentu tidak luput juga kemudian syukur saya kepada segala atau seluruh pihak yang berkontribusi di majelis yang berkah ini, di salah satu rumah Allah yang berkah ini, ya, di antara Pak Nasuha dan juga rekan-rekan lainnya, dan seluruh hadirin dan hadirat yang semoga Allah Ta'ala rahmati, limpahkan keberkahan atas kita semua, dan juga menjadikan rezeki kita itu mengalir dengan berkahnya, serta ilmu yang kita gali bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita, serta kita mendidik generasi-generasi dari anak-anak kita, dzurriyyah yang thayyibah, yaitu offspring atau keturunan yang baik. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga taufik Allah Ta'ala senantiasa bersama kita di majelis ini, sehingga ilmu yang kita raup dan kita reguk di majelis ini biiznillah ta'ala menjadi ilmu yang bermanfaat, menjadi hujjah yang baik untuk kita di akhirat, tidak menjadi beban kita di akhirat. Allahumma amin. Sebagaimana diamanatkan, kajian kita bertemakan tentang efek pertemanan atau pergaulan dan semisalnya, dan kita lebih condong ke pembahasan pertemanan dari segi keagamaan, manhaj dan semisalnya. Kita buka terlebih dahulu jemaah sekalian rahimakumullah dari surat Az-Zukhruf ayat 36 hingga 38, ya, 3 ayat satu rangkaian yang menunjukkan bahwasanya di antara qarin itu ada namanya syaitan. Kata Allah Azza wa Jalla, "Wa may ya'shu 'an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Wa innahum la yasuddunahum 'anis sabili wa yahsabuna annahum muhtadun. Hatta idza ja'ana qala ya laita baini wa bainak bu'dal masyriqaini fa bi'sal qarin." Yaitu wa may ya'shu 'an dzikrir rahman, ya, siapa yang menjauh dari, atau wa may ya'shu maknanya wa may yu'rid, siapa yang berpaling dari zikir terhadap Ar-Rahman, zikir terhadap Allah Subhanahu wa taala, berpaling dari agama Allah, berpaling dari zikir, maka nuqayyid lahu syaitana, maka akan kami nuqayyid, disediakan oleh Allah Ta'ala buat dia, ya, menjadikan setan itu sebagai qarinnya dia. Setan sebagai qarinnya dia. Jadi orang yang jauh dari zikir, maka ada qarin yang tersedia buat dia, yaitu syaitan. Ya, dan syaitan tersebut bisa dari kalangan jin maupun manusia. Ya.
bisa dari kalangan jin maupun manusia sebagai qarin. Apa bedanya qarin jemaah? Ada istilah sahib, sadiq, qarin, ya, dan zamil. Ini mungkin yang pernah belajar bahasa Arab pernah tahu, Pak. Di sini ada pengajaran bahasa Arab nggak? Belum ada. Semoga Allah Ta'ala mudahkan suatu saat ada pengajaran bahasa Arab, insyaallah. Bahasa Arab, tafsir, hadis, fiqih, tazkiyatun nufus, aqidah, semuanya ada insyaallah. Pada waktunya di Masjid Bukhari insyaallah. Ya Pak, insyaallah. Jadi ada sahib. Kenapa disebut sahib jemaah? Sahib, ada sahibah yashabu, bersama dan memiliki. Teman yang saling merasa memiliki disebut sahib. Sahabah, sahib. Ya. Misalnya sahibul bait, pemilik rumah, penghuni rumah, sahib. Kemudian ada juga sadiq. Berarti kan dari kata sidq, jujur dan percaya. Maka disebut sadiq ketika teman ini saling percaya, maka disebut sadiq. Kemudian ada yang namanya qarin. Qarin ini seperti tanduk, sepasang tanduk. Kemana dia ada, qarinnya ada. Maka qarin ini seperti apa Indonesia jemaah? Bahasa Indonesia qarin ini apa? Kemana dia pergi, ada terus tuh temannya itu. Hah? Apa? Kayak bayangan. Tapi kalau nggak ada cahaya nggak ada bayangannya Pak, gimana? Satelit. Itu makin bingung aja saya kok satelit maksudnya apa? Hah? Ya kayak bayangan betul, tapi bayangan itu kalau nggak ada sinar, nggak ada cahaya, hilang bayangan. Kemana-mana tuh ada tuh, mengekor dia, selalu bersamanya. Temen apa tuh namanya? Nggak mesti bodyguard Pak. Al-muhim paham ya, yang penting paham ya. Ya udah selesai dah. Gak usah capek. Qarin ya. Kemudian ada juga yang terakhir apa tadi? Zamil. Zamil ini teman dalam satu platform. Teman dalam satu platform. Dia hanya dekat di occasion atau momentum dan platform tertentu saja. Kalau bahasa Inggrisnya itu mate, classmate, teman sekelas, roommate, teman seruangan. Terus apa lagi Pak? Apa kantor, teman kantor itu apa tuh? Soulmate, nama Ustadz. Ya, mate. Ya, dalam satu platform. Itu namanya zamil namanya. Ya. Ada juga rafiq, yang kelima rafiq. Rafiq itu teman yang betul-betul saling berkasih sayang. Rafiq. Makanya di antara doa Nabi SAW, Allahumma ghfirli. Allahumma kata Nabi SAW, yang dalam doa tersebut ada kalimat ma'ar rafiqil a'la, bersama ar-rafiq, teman yang menyayangi, yang tertinggi. Minal ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin. Itu doa di antara doa Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim. Jadi ada rafiq ya. Jadi ada 5 ini makanya teman semua. Yang penting sekarang kita sebut yang ini teman lah, pokoknya teman. Nah sekarang kita ini menafsirkan atau membaca ayat Az-Zukhruf 36, fahuwa lahu qarin. Ada teman namanya qarin yang kemana-mana kita selalu ada dia. Imma dari kalangan jin, imma dari kalangan manusia. Wa innahum la yasuddunahum 'anis sabil. Tapi qarin ini jelek sekali. Karena syaitan dia, baik dari jin atau manusia. Karena mencegah temannya dari jalan Allah. Wa yahsabuna annahum muhtadun. Lucunya ini tercegah dari jalan Allah, tapi sama-sama tapi yang dicegah ini karena temannya ini
merasa mengira bahwasanya mereka berada dalam jalur hidayah. Padahal dicegah dari hidayah, tapi mengira inilah hidayah. Pengen spirit menuju Islam, tapi tercegah dari Islam yang sesuai sunnah, tapi mereka mengira inilah sunnah. Mungkin nggak seperti itu jemaah? Mungkin nggak? Mungkin, sangat mungkin. Apalagi kalau salah gaul, ya kan? Salah gaul ini dalam ilmu manhaj ternyata bukan semata-mata permasalahan gaul dengan anak gaul dengan anak muda, bukan. Tetapi gaul dengan orang yang memiliki fikrah dan pemikiran yang menyimpang. Maka dikatakan dalam sebuah mathal, as-sahibu sahibun. Sahib itu sahib, teman itu menyeret. Kenapa dinamakan teman sahib? As-sahibu sahibun. Teman itu menyeret. Iya. Kemana antum berteman dan berkecimpung, disitulah antum terseret dan ya, bergumul dengannya. Kemudian hatta idza ja'ana qala ya laita baini wa bainik bu'dal masyriqaini fa bi'sal qarin. Sampai kemudian orang ini datang kepada kami, yaitu kepada Allah. Dia kemudian berkata, ya laita baini wa bainik bu'dal masyriqain. Aduhai sekiranya antara diriku dengan dirimu wahai qarin yang jelek ini sejauh timur dan barat, sejauh 2 musim. Fa bi'sal qarin, betapa sejelek-jeleknya qarin adalah teman dekat yang menjauhkan kita dari jalan Allah dan membuat kita mengira kita sedang berada di jalan Allah dengan jauhnya kita dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang mengira bahwasanya dengan dia mengajar kita suatu amal atau ritual atau majlis ta'lim yang ternyata jauh dari sunnah, bahkan bid'ah kemudian, tapi dibungkus seolah-olah itu adalah sunnah Nabi SAW, padahal itu kebid'ahan. Maka ini kesesat jalannya, kesian. Gara-gara apa? Teman. Fabi'sal qarin, teman dekat. Juga di surat Al-Furqan ayat 28 29. Surat Al-Furqan ayat 28 29. Ada orang menyesal seperti ini jemaah. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Duhai sekiranya aku tidak menjadikan si fulan ini sebagai khalil. Nah, ini ada yang ke-6 khalil. Wah, itu banyak banget arti teman di sini, kawan. Tadi pertama apa? Lupa ya. Sahib, sadiq, qarin, zamil, rafiq, khalil. Khalil ini apa? Kekasih. Khalil ini kekasih. Ya. Jadi khullah itu salah satu jenis cinta. Salah satu model cinta di antara jenis cinta tertinggi khullah. Khalil. Ya. Ada juga nomor 7 boleh ya, Pak? Habib. Ya, Habib Hasan misalnya, ya. Habib. Habib ini ya kekasih sama seperti Khalil. Tetapi hub itu global, tapi Khalil itu lebih tinggi lagi derajatnya. Makanya Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad alaihi wasallam kedua-duanya adalah Khalilur Rahman. Kedua-duanya kekasih Allah taala. Ibarat derajatnya tinggi nih cintanya. Maka orang ini menyesal, duhai sekiranya aku tidak menjadikan si fulan sebagai khalil, sebagai kekasih. Nah, kekasih ini enggak mesti urusannya biologis atau seksual. Enggak mesti, Pak. Enggak mesti. Buktinya Allah menjadikan Nabi Muhammad alaihissalam dan Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai khalil. Maka bukan masalah biologis atau naudzubillah masalah seksual, bukan. Ma'adzallah. Maka seseorang walaupun bersahabat laki dengan laki, bukan masa pernikahan, bukan, bersahabat, teman dekat, saling sayang satu sama lain, menasihati satu sama lain, ini khalil. Begitu juga sahabat dalam maksiat yang kemana-mana selalu pergi bareng, saling mengingatkan, konser satu sama lain, ini juga khalil. Nyesel nanti di akhirat, duhai sekiranya aku ketika itu tidak menjadikan fulan sebagai khalil. Laqad adallani 'anil dzikri ba'da idz ja'ani wa kana asyaitanu lil insani khadzula. Si Khalil ini, si fulan ini yang waktu di dunia aku jadikan sebagai teman kesayangan, dia telah menyesatkanku dari zikir, padahal zikir itu telah datang kepadaku. Telah menyesatkanku dari peringatan, padahal peringatan itu telah datang padaku.
Maka Allah tahqiq kemudian wa kana syaitanu lil insani khadhula. Sesungguhnya syaitan itu suka menipu manusia. Menipu manusia. Kerjaan syaitan nipu manusia. Ya. Juga di surat Az-Zukhruf ayat 67. Dan ini kaidah penting jemaah sekalian, di surat Az-Zukhruf ayat 67. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqun. Al-akhilla jama' dari khalil, yaitu orang yang saling memadu kasih sayang. Saling berkasih sayang. Baik karena ada faktor seksual maupun semata-mata persahabatan. Saling berkasih sayang. Al-akhilla, para orang yang berkasih sayang, para teman-teman dekat. Itu mereka yauma idzin, pada hari tersebut, ada hari kiamat, ba'duhum li ba'din adu. Saling bermusuhan sama lain. Semua orang bermusuhan nanti. Hatta mereka di dunia itu saling berkasih sayang. Kecuali al-muttaqun. Kecuali orang-orang yang bertakwa. Mereka dekatnya itu karena takwa. Bertemu karena takwa, berpisah karena takwa, berkumpul karena takwa. Maka mereka tidak akan berantem di akhirat. Tapi umumnya manusia berantem. Walaupun mereka ini suami istri, berantem di akhirat, beneran. Coba aja Pak. Iya. Ya kan? Berantem di akhirat. Udah pernah lihat Pak? Belum pernah lihat, tapi dikabarkan oleh Allah. Jadi kita wajib mengimani ini. Berantem semuanya. Illal muttaqun, kecuali yang bertakwa. Enggak berantem, malah saling memberi syafaat satu sama lain dengan izin Allah. Kalau Allah ridhoi. Itu. Jadi teman-teman semajelis ini jemaah dan saya alhamdulillah sangat berbahagia hari ini dengan melihat wajah-wajah yang semoga Allah Ta'ala teruskan ketakwaannya di wajah tersebut. Masya Allah. Bertemu karena Allah, nanti berpisah karena Allah. Enggak Pak? Anda bertemu, ke kajian ini apakah karena Anda nyari fulus dari Anda? Enggak kan? Kalau iya pun Anda enggak bakal ngasih Pak, tenang aja. Enggak ada apa-apa, Anda enggak punya apa-apa, kelas. Anda enggak bisa memberikan apa-apa, kelas. Kita ke sini karena apa, Jemaah? Karena apa? Karena Allah Ta'ala menuntut ilmu lillahi Ta'ala, menuntut ilmu syar'i. Iya, alhamdulillah. Dan berpisah karena apa? Karena Allah, karena ingin mengamalkan ilmu-ilmu ini di kehidupan setelah ini. Maksudnya di kehidupan nyata. Maka ini muttaqun. Kalau misalnya keadaan kita seperti ini, ikhwan, dan ummahat dan akhwat sekalian, kira-kira di akhirat berantem nggak kita? Anda mau berantem nggak di akhirat? Enggak. Emang salah apa? Antum nggak ada salah, Anda nggak ada salah, ya kan? Tapi kalau kita berkongsi bukan karena Allah, ketahuilah setiap kongsi kita itu ada hisabnya. Nanti bakal saling salah-salahin, salah menyalahi. Ustaz, kenapa waktu itu nggak ngingetin Anda? Itu, misalnya ya, Anda sama Antum berkongsi dagang, ternyata banyak kecurangan riba di situ. Antum marah sama Anda. Ustaz kan Ustaz. Iya, Anda tahu Ustaz. Terus kenapa? Kenapa nggak negur Anda masalah riba ini? Ya, nggak enak juga negur, nanti Antum nggak mau lagi ikut sama Anda. Akhirnya saling sama menyalahin. Antum juga murid juga, kok kayak gitu? Nggak punya adab sama Ustaz walaupun di akhirat. Ya nggak ada adab, semua saling apa? Menyalahi. Itu salah Antum sendiri, udah nggak usah nyalahin Anda. Gurunya pun yang mengajarkan kesesatan tidak mau mengakui. Jangankan gurunya, guru segala kesesatan siapa? Iblis. Iya, Iblis aja berlepas diri dari orang-orang jahat. Khutbahnya Iblis gimana di surat Ibrahim? Wa qala asy-syaitanu lamma qudiyal amru innallaha wa'adakum wa'adal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Kata syaitan, yaitu kata Iblis, ceramah dia di neraka tuh. Ya enggak tahu mimbarnya terbuat dari apa, ceramah dia. Wa qala asy-syaitanu, setelah lamma qudiyal amr, semua telah diputuskan oleh Allah, yang neraka-neraka, yang surga-surga. Syaitan kemudian berbicara. Speech ya, ceramah dia. Khutbahnya gimana? Innallaha wa'adakum wa'adal haqq. Dia baru ceramah benar di situ. Baru itu ketika itu benar tuh setan tuh. Sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepada kalian janji yang benar. Wa wa'adtukum, saya pun dulu janjiin kalian sih. Fa akhlaftukum, tapi bohong gitu ada. Iya.
Wa ma kana li 'alaikum min sultanin illa an da'autukum fastajabtum li. Kata setan ngaku sendiri, aku tuh tidak punya sultan. Sultan di sini bukan sultan kerajaan, tapi sultan di sini adalah hujjah. Aku tuh nggak punya hujjah sebenarnya. Wa ma kana li 'alaikum min sultan, saya nggak punya hujjah, nggak punya kekuatan argumentasi kepada kalian ketika di dunia. Illa an da'autukum, hujjah saya kecuali cuman apa? Ngajakin kalian. Ya, menggoda kalian. Fastajabtum li, kalian malah menjawab. Ya, setan kalau menggoda orang, kira-kira bentuknya setan apa gimana? Enggak. Bisikan. Karena kalau setannya hadir, plung, ada tanduk, pocong atau gimana? Pocong yang bilang, "Akhi, ayo akhi maksiat, ayo zina." Enggak bakal. Antum juga kabur duluan kan? Enggak bakal. Maka lewat hembusan, mungkin setannya tahu kalau gue nampakin diri bakal apa, jadi apa, ntar kabur semua. Coba di diskotik, setannya nampakin diri jadi kuntilanak, ya kabur, nggak jadi maksiat mereka. Maka mereka jadi apa? Bisikan. Ketika Nabi Adam alaihissalam dan istrinya di surga pun dengan apa? Bisikan, bukan setan nampakin diri kemudian, enggak, bisikan. Da'autukum fastajabtum li, kalian malah ikut-ikutan. Fala talumuni walumu anfusakum, kata setan, berlepas diri. Kalian jangan nyalahin saya, nyalahin aja dewekan, gitu kan, bahasa Majalengka gimana? Bahasa desa ini Pak, sendiri ya Pak, salahmu dewek gitu nih. Dewekan, ya. Kalau ke Cirebon dikit baca gimana? Dewekan, gitu. Ya. Salahmu dewek, gitu kan ya. Iya, digituin nama setan, dibahlul-bahlulin nama setan, padahal dia tuh penyebabnya. Itulah orang-orang yang ada di akhirat nanti tidak didasari ketakwaan ketika hidup di dunia, maka jadi kayak gitu. Berseteru mereka, saling menuntut satu sama lain. Begitu jemaah, kecuali orang-orang yang bertakwa. Justru yang bertakwa itu akan, ya Allah, dialah ya Allah yang dulu ngajak saya kajian ya Allah. Gitu. Ya Allah, dialah dulu yang bareng sama saya kajian ya Allah. Dulu boncengan ya Allah, pakai bensin dia ya Allah misalnya. Ya, dianterin, itu bakal disaksikan insya Allah. Kita semualah syuhada untuk semua sahabat kita. Maka jadilah syuhada yang baik. Dan semoga Allah jadikan para syuhada kita juga baik untuk kita. Ya, makanya berteman itu penting jemaah. Ini bukan masalah, saya mah sudah senior, saya mah sudah jenggot saya putih semua, sudah tua. Gampang sama pertemanan, gak ada yang bisa naklukin saya. Lihat Abu Thalib. Gara-gara temennya. Enggak. Wafatnya kayak gimana jemaah? Matinya kafir atau muslim? Kafir. Padahal di sisi ada Rasulullah, di sisi lagi ada orang kafir teman-temannya yang ngungkit. Apakah engkau akan meninggalkan agama nenek moyang? Akhirnya hal dirasa enggak enakan sama nenek moyang. Padahal nenek moyangnya udah nenek-nenek dan udah moyang, udah mati. Tapi enggak enakan. Akhirnya dan Nabi SAW kemudian mengajak, ya ammi, qul la ilaha illallah. Pamanku, katakanlah la ilaha illallah. Kalimatun uhajju laka biha indallah. Suatu kalimat yang akan aku berikan hujjah di sisi Allah nanti kalau engkau katakan la ilaha illallah. Karena ini dalam posisi ihtidar, sakaratul maut, bentar lagi wafat. Maka Nabi berusaha untuk memberinya petunjuk ilmu terhadap Abu Thalib. Cukup katakan la ilaha illallah aja deh. Akhir kalimat. Katakan itu. Ya, karena kata Nabi SAW, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, dakhalal jannah. Barang siapa yang kalimat terakhirnya la ilaha illallah, masuk surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kalimat ana dan juga antum sekalian dan juga antuna sekalian la ilaha illallah, kalimat terakhir kita. Sehingga Allah taala mudahkan untuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Udah diberikan hujjah seperti itu, sebenarnya mudah kan, tinggal ngomong apa? La ilaha illallah. La ilaha illallah itu kalimat termudah jemaah sekalian. Di antara buktinya, antum sambil diam bibir antum, cukup lidah aja, itu udah la ilaha illallah. Enggak? Nggak perlu buka mulut panjang-panjang atau lebar-lebar. Nggak perlu monyong-monyong. Nggak perlu makhraj yang panjang. Nggak, la ilaha illallah khalas. Tapi ternyata lebih memilih ke teman-teman lamanya. Lihat. Padahal kesempatan sudah di depan mata. Di sampingnya ada Rasulullah. Hujahnya kuat. Abu Thalib senang sama Rasulullah. Abu Thalib backup dakwahnya Rasulullah. Tapi tetap apa? Tetap gara-gara teman keserempet. Kemudian tetap aja. Inilah dia jemaah sekalian. Jangan melihat bahwasanya saya kan sudah berusia, nggak ada yang bisa mempengaruhi saya. Lihat Abu Thalib jemaah. Abu Thalib itu orang paling disegani di kalangan Quraisy di masa itu. Tapi ternyata
dengan hujah dan bayan penjelasan hidayah yang tepat berada di depannya itu Rasulullah SAW, nggak kenanya malah ke teman. Maka hati-hati jemaah sekalian. Ya. Kemudian Al-A'mash rahimahullah berkata, kita menuju ke kalimat-kalimat salaf tentang masalah suhbah dan pertemanan. Kata Al-A'mash dalam masalah pertemanan, kanu la yas'aluna 'anil rajul ba'da thalath mamshahu wa madkhalahu wa ilfahu minan nas. Yaitu para salaf kita ketika ingin mengetahui kondisi seseorang dan fikrahnya, pemikirannya, itu tidaklah mencari tahu kecuali 3 hal. Satu, mamshahu, yaitu mamshahu di sini maknanya adalah dengan siapa dia berjalan. Dengan siapa dia berjalan. Ya, atau dia jalan tuh kemana? Dengan siapa atau kemana dia berjalan? Kalau dia jalan tuh kemana? Ya Pak ya? Ke masjid atau ke diskotik? Nah, itu satu. Atau teman jalannya itu siapa gitu loh. Dia suka jalan sama siapa? Kedua, madkhalahu, yaitu yang masuk ke rumahnya itu siapa? Yang biasa bertamu pada dia itu siapa? Jadi teman perjalanannya siapa? Dan kemana juga dia pergi? Dan madkhal, di sini masuknya ke rumah dia itu siapa yang masuk ke rumah dia? Siapa yang biasa bertamu pada dia? Gitu kan? Itu 2. Yang ketiga, wa ilfahu minan nas. Teman terdekatnya yang dia sayangi, yang alif, yaitu kalbunya tuh alif terhadapnya, itu kalbunya tuh senang dengannya. Maksudnya teman dekatnya dari manusia itu siapa aja. Maka cukup itu, lihat. Kita bisa mengetahui seseorang sesuai dengan bagaimana teman dekatnya. Sebagaimana kata Nabi SAW, ar-rajulu ala dini khalilih, falyanzur ahadukum man yukhalil. Ar-rajulu ala dini khalilih. Seseorang sesuai dengan keagamaan sahabatnya, khalil, orang dekatnya. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Maka hendaklah seorang dari kalian melihat kepada siapa kalian berteman dekat. Lihatlah kepada siapa kalian berteman dekat. Kalau berteman dekat pada orang pengajian, alhamdulillah. Iya. Kalau teman dekatnya tukang somai semua, ya isi otaknya somai semua. Ya nggak apa-apa sih kalau mau kayak gitu. Saya kan nggak ngelarang, ya kan? Kalau teman dekatnya adalah ahli qiraatul Quran, alhamdulillah. Kalau teman dekatnya adalah pelaku bid'ah, na'udzubillah. Kalau teman dekatnya adalah orang yang gemar mentahdzir dan menjelekkan dan mendiskreditkan jasa orang-orang yang telah banyak menitip jejak dakwah di negeri ini, na'udzubillah. Ya, maka dilihat siapa teman dekatnya. Kemudian sebabnya kenapa kok bisa seperti itu? Kenapa Nabi SAW menganjurkan kita melihat diri kita, teman dekatnya siapa? Karena dalam kesempatan lain Nabi SAW mengatakan, al-arwahu junudum mujannadah. Ya, al-arwah junudum mujannadah. Ruh-ruh itu ibarat pasukan-pasukan yang digabung-gabungkan. Berpasukan yang ditata. Iya, yang digabung-gabungkan, pasukannya digabungin. Pasukan A, pasukan B. Ruh itu ibarat seperti itu. Fama ta'arafa minha i'talafa wa ma tanakara minha ikhtalafa. Jika ada ruh ini saling mengenal, maka akan i'talafa, saling sayang, saling dekat, i'talafa. Jika saling mengenal, saling dekat. Makanya kata mereka apa? Tak kenal maka tak sayang. Baru kenal udah bilang sayang. Itu kata mereka. Ya. Tapi ini kata Nabi beda. Fama ta'arafa minha i'talafa. Ya, pas kenal maka akan merasa dekat. Iya. Coba sekarang kalau misalnya kita ke Jakarta, ketemu beragam banyak orang dengan jenis kulitnya, daerah asalnya. Ketemu orang sama-sama Majalengka atau Cirebon. Ya udah kan dekat kan rasanya. Cirebonnya mana mas? Gitu kan? Majalengka yang mana mas? Ternyata kampung sebelah. Ngerasa nggak ada familiarnya? Ngerasa kayak gitu. Iya. Dibandingkan ketemu dari mana mas? Dari Mozambik. Wah ini jauh banget Mozambik. Mozambik mana pak?
Afrika jauh banget. Ya, kejauhan ya. Atau bukan Afrika deh. Dari mana mas? Saya orang sini, Jakarta. Oh, tuan rumah. Ah, udah biasa aja. Tapi kalau sama dari desa, ini desa apa namanya Pak? Hah? Patuanan. Dari mana mas? Desa Patuanan. Beneran kok nggak pernah kelihatan? Ah situ aja nggak gaul gitu kan. Gitu. Patuanan ini mana? Itu yang di pinggir got itu loh ada tuh. Misalnya aja misalnya. Akhirnya kalau satu desa ternyata atau satu kecamatan kerasa sampai orang situ toh. Ya Allah, ternyata dunia ini sempitnya. Itu pas giliran ketemu orang dekat, ngomong dunia sempit. Giliran kesulitan duit, apa giliran nggak punya apa-apa, dunia ini terlalu luas, susah. Iya, ketemu orang dekat gitu biasanya. Ketemu orang dekat bilang dunia itu sempit. Padahal yang sempit itu pikiran dia sebenarnya. Ya. Jadi kalau roh-roh ini saling mengenal, maka akan saling mendekat. Wa ma tanakara minha ikhtalafa. Dan kalau misalnya saling tanakur itu saling mengingkari, maksudnya nggak kenal atau siapa sih gitu, maka saling ikhtalafa, berselisih, saling berselisih karena nggak kenal. Iya, karena nggak kenal maka berselisih, berbeda, nggak dia bukan golongan kita deh. Ya contohnya jika kita misalnya orang Indonesia, kemudian ada orang tadi daerah apa nama negaranya Mozambik, betul nggak Mozambik ya? Mozambik dah, masa orang berkulit hitam, orang Afrika tuh, ya, udah jangan aja ngomong, ntar kita nggak ngerti, dia juga nggak ngerti, bingung udah. Akhirnya apa? Ya udah ikhtilaf, berselisih, beda. Soalnya orang Mozambik itu kemudian ngomong, antum bilang ente matmadoh apa ngomong, matmadoh apa, kumur apa ngomong gitu kan? Dia juga bingung antum ngomong apa, ya kan? Akhirnya terjadi ikhtilaf, perbedaan, udah nggak ngerti, udahlah, wes ngomong wae karo tanganku les gitu udah, nggak ngerti wes udah, nggak ngerti, ikhtilaf. Sekarang ikhwan, kita antara antum sama ana tuh yang mana? Antara roh ana dengan roh antum yang mana sekarang? Saling mengenal atau saling mengingkari? Pusing. Ayo jawab. Mau dibilang yang kedua saling mengingkari tapi nggak enak sama ustadz mau dibilang. Ya mau bilang kenal juga nggak kenal, ayo mau apa? Ada juga bingung juga mau jawab apa nih ya? Nggak, kita ini mengenal ini nggak mesti mengenal nama, nggak mesti mengenal wajah. Tapi kita mengenal dari segi sama-sama ngaji, itu udah enak. Nggak Pak? Antum kalau ketemu di kota Cirebon, sama-sama jenggotan, sama-sama cingkrangan, kerasa nggak ada familiar? Antum salam dijawab sama dia. Kecuali kalau dia assalamualaikum, dia jawab ngaji di radio mana? Lah kalau kayak gitu kan repot. Nggak jadi ukhuwah kalau kayak gitu mah. Ya repot kalau ngaji di radio mana? Enggak Pak, saya ngaji di masjid bukan di radio. Bilang gitu. Repot. Masa jawab salam nanya itu dulu, ngaji di radio mana? Emang radio kiblat agama kita? Udah salamnya jawab aja. Assalamualaikum. Dia ngeliat dulu, oh cingkrangan. Waalaikumsalam. Kalau antum isbal, assalamualaikum. Isbal, jangan jawab. Enggak bisa gitu. Mau isbal, mau cingkrangan, selama dia kelihatan muslim, salam jawab wajib ya. Wajib menjawab salam. Tapi menyebarkan salam sunnah. Taib. Kemudian jemaah sekalian kita lanjut ke perkataan dari Al-Auza'i. Kadang-kadang jemaah sekalian kita ini kan hidup di negeri yang heterogen. Berbagai manhaj ada. Berbagai aliran ada. Pasaran aliran apapun laku. Bukankah di provinsi kita ini, karena Anda Bekasi sekarang jadi provinsi kita sama jemaah. Dulu Anda Jakarta. Iya. Dan Anda agak menyesal juga dengan itu. Kok kenapa gitu ya? Provinsi kita sama jemaah. Sunda Empire itu coba misalnya. Itu sampai yang seperti itu ada di Indonesia. Nanti ada Jawa juga ada lagi nanti. Nah sekarang dengan beragam macam model pemikiran yang ada di masyarakat, ya, berarti kebid'ahan, penyimpangan itu beragam, varian, banyak. Iya. Nah manhaj itu cuma satu, Ahlussunnah wal Jamaah yang Taifah Mansurah, yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Semua muslimin ditolong oleh Allah, tetapi yang paling khas khusus Ahlussunnah wal Jamaah.
karena memegang sunnah dan bersama jamaah kaum muslimin, tidak keluar dari jamaah kaum muslimin, tidak mengkafirkan sembarangan, tidak membid'ahkan sembarangan. Tapi ketika itu bid'ah, memang dikatakan bid'ah. Nah, di sini ikhwan, kadang-kadang di antara majelis-majelis kita kemudian ada yang manhajnya kemudian kita pakai pramuka saja. Pramuka ada apa? Slogannya, di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Pokoknya ngaji sini oke, sana oke, walaupun berseberangan nggak apa-apa. Ini apa? Kata Allah. Dan kadang-kadang seperti ini apa? Bersembunyi di balik cingkrangannya. Padahal di pemikiran itu rumit, ruwet, semuanya dihabak, diambil semuanya. Semuanya diambil. Pokoknya yang penting dakwah. Diambil semua ustadz manapun. Kita nggak boleh kemudian membid'ahkan siapapun, semua benar. Ya repot kayak gini. Antum mau jadi liberal atau gimana? Maka dikatakan oleh Al-Auza'i rahimahullah, man satara 'anna bid'atahu lam takhfa 'alaina ulfatah. Siapapun yang menyembunyikan kebid'ahannya dari kita, dia tidak bisa menyembunyikan pertemanannya. Paham gak ya maksudnya? Siapapun di antara kita yang menyembunyikan kebid'ahannya dari pandangan kita, kata Al-Auza'i, dia tidak bisa menyembunyikan pertemanannya. Kebid'ahan dia tak terketahui dari apa? Pertemanan dia sama siapa. Mulai kebuka nggak? Belum. Contoh, kita ini alhamdulillah sama-sama ngaji bareng, berusaha betul-betul sesuai sunnah walaupun kita masih banyak kekurangan. Alhamdulillah. Ya. Tapi kemudian ada di antar kita ngaji sini alhamdulillah. Tapi ngaji mungkin di mana, kampung mana, yang mana pengajian tersebut ada kebid'ahannya. Dan pergaulannya juga macam-macam, sama ahlul bid'ah bergaul. Sama orang-orang yang ahlu khurafat juga bergaul. Tapi ketika di majelis anteng, enak, sama, seragam dan seterusnya. Tapi pemikirannya banyak kebid'ahan dan syubhat. Dan ketika bersama kita menyembunyikan syubhatnya supaya tidak kena tahdzir atau semisalnya. Mungkin kita nggak tahu bagaimana pemikirannya, tapi kita bisa tahu dalam isinya. Kita lihat dari dia berteman sama siapa. Nggak bisa ditutup pertemanannya. Paham gak ikhwan di sini? Kalau di Jakarta itu kadang-kadang antar SMA atau STM itu musuh-musuhan. Pak, kalau di sini gimana di Majalengka? Ada nggak kayak gitu? Nggak ada. Alhamdulillah. Iya. Misalnya STM ini, Hizbi STM ini nih, ya. Bahwa ya kalau di sini grup ini nggak boleh berteman dan bersahabat, apalagi pacaran kata mereka, apalagi nikah sama perempuan dari STM seberang. Ternyata di antara itu ada menyembunyikan diri, menyembunyikan isinya. Dia berteman dengan STM seberang. Teman-temannya banyak di sana. Tapi ketika di STM kita, dia pura-pura nggak punya, pura-pura sealiran dengan STM kita. Setelah dilihat-lihat ternyata dia banyak temannya di situ. Maka pastilah dia sesuai pemikirannya dengan STM seberang. Pasti begitu. Ibaratnya, kalau misalnya kita ini ahlu sunnah, ngaji alhamdulillah. Kemudian ada di antara kita berteman dengan ahlul khurafat, yang masih percaya dukun, masih percaya Nyi Roro Kidul, berteman dekat dan masih percaya juga. Mungkin pas kajian sama kayak kita, teduh, dengar tauhid, manggut-manggut, ya, wah sama seperti itu. Tapi karena dia teman dekatnya sama orang-orang seperti itu, ketahuilah di dalam kepalanya itu masih ada syubhat dan khurafat sama seperti orang-orang temannya. Gimana? Paham gak di sini, jemaah? Inilah bahayanya masih berteman dekat. Saya bilang berteman dekat ya, bukan berteman kenal biasa ya. Berteman dekat dengan orang-orang yang menyimpang. Ya, walaupun ditutup-tutupi kebid'ahannya, tetapi tetap ketahuan dari pertemanannya. Yahya bin Sa'id Al-Qattan mengisahkan, lamma qadima Sufyan Ats-Tsauri Al-Basrah, ketika Sufyan Ats-Tsauri datang ke kota Basrah atau negeri Basrah ketika itu, ja'ala yanzuru ila amri Rabi' bin Subayh, maka dia pun
melihat bagaimana seorang Rabi' bin Subaih, namanya Rabi' bin Subaih. Rabi' bin Subaih ini beliau dituduh oleh banyak pihak sebagai seorang murjiah, bermadzhab murjiah. Ini enggak kita bahas murjiah itu apa sekarang, kapan-kapan insyaallah. Dituduh sebagai murjiah. Maka kemudian Sufyan Ats-Tsauri ketika datang ke Basrah ini nanya ke ikhwan-ikhwan Basrah, ayu syai'in madhhabuh? Ish madhhabuh? Wahai ikhwan Basrah, madhabnya si Rubai' atau Rabi' ini, madhabnya apa? Kata teman-temannya, kata para ikhwan, oh beliau ahlus sunnah Ustaz, madhabu ila sunnah. Dia tuh orang sunnah Ustaz, gitu bilang. Namun Sufyan ini bentar, kalau cuma klaim gitu doang nggak cukup. Maka kemudian kata Sufyan Ats-Tsauri, man bitanatuhu, dia siapa teman-temannya? Siapa teman-temannya? Coba sebutin temannya. Oh, kata mereka, temannya Ahlul Qadar, yaitu Qadariyah, penganut mazhab Qadariyah. Kapan-kapan kita bahas. Menyimpang, Qadariyah menyimpang, firqah menyimpang, aliran menyimpang. Oh, teman-temannya rata-rata orang Qadariyah. Maka kata Sufyan apa? Fahuwa Qadari. Dia adalah seorang penganut mazhab Qadari. Cukup Sufyan Ats-Tsauri diinfokan siapa teman-temannya, maka Sufyan Ats-Tsauri bisa tahu dia itu mazhabnya Qadari, bukan Sunni. Begitu jemaah sekalian. Begitu. Ya sama kalau misalnya ini kita, ada di antara kita Ahlus Sunnah nih, Masya Allah kalau ngaji Masya Allah, terlihat paling alim, cingkrangnya paling tinggi gitu. Sangat tingginya kayak celana pendek jadinya. Kemudian jenggotnya Masya Allah, atwal, paling panjang, matanya askot, paling jatuh karena ngantuk ya pas kajian. Maka, Masya Allah orang khusyuk, Ahlus Sunnah. Ustaznya bilang, fulan sunnah Ustaz. Beliau tuh Masya Allah paling, kalau kajian tuh Masya Allah paling khusyuk. Saking khusyuknya baru melek setelah subhanakallahumma bihamdika. Masya Allah khusyuk banget. Siapa teman-temannya? Teman-temannya dangdut Ustaz. Fahuwa dangduti. Maka dia ada ahlu dangdut, bukan ahlu sunnah. Ya begitu. Kenapa? Ya lihat teman-temannya. Antum ahlu sunnah masa teman dekat antum dangdutan? Di pangkalan ojek. Tapi kan Ustaz di pangkalan ojek banyak topi-topi peci kayak gini Ustaz. Ya itu peci pangkalan ojek, udah antum gak usah ikut mazhab mereka, kholas. Antum berlepas dari mereka. Kholas, antum jangan menyeragamkan diri mereka. Udah antum di masjid aja, kalau di pasar seperlunya aja atau dagang seperlunya, gak usah antum deket-deket sama dangduters itu. Maka saja antum ya akhi, wahai bapak yang khusyuk ini. Kira-kira antum hafal gak lirik lagunya? Ya gimana nggak hafal setiap hari? Ya makanya antum setiap hari sama dangduters ya hafal. Ya itulah. Siapa teman antum terdekat, maka itulah influence-nya. Itulah pengaruhnya. Ya begitu. Maka ikhwas sekalian, kata Allah Subhanahu wa taala surat Ali Imran, "Ya ayyuhalladzina amanu, la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala, waddu ma 'anittum." Wahai orang beriman, janganlah kalian menjadikan teman-teman dekat dari selain kalian, yaitu dari selain muslim sebenarnya. Ayat ini konteksnya iman dan kafir, mukmin dan kafir. Tapi bisa kita ambil ibrah dari ayat ini. Bahwasanya kalau kita punya taifah, punya kelompok, punya komunitas yang sunnah, teman-teman yang sunnah, udah nggak usah berteman dekat yang menjerumuskan antum kecuali dalam rangka mendakwahinya. Tapi ingat, mendakwahinya bukan diwarnai olehnya. Mendakwahinya bukan diwarnai olehnya. Dan mendakwahinya pun harus dengan ilmu, bukan dengan semangat saja. Ilmu nggak punya, dakwahnya semangat, jadinya ya khurafat, jadinya salah ya. Kemudian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan kata Nabi, sebelumnya hadis ini, anna a'rabiyan qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang Arab Badui. Arab Badui itu indesonya Arab. Apa ya? Indesonya Arab itu makin jarang pohonnya. Indesonya Indo makin banyak pohonnya. Benar enggak, Pak? Indesonya Arab itu Baduinya Arab, berarti makin padang pasir ya, Pak? Makin enggak ada tumbuhan. Kalau indesonya Indonesia makin banyak tumbuhan. Azan, Pak. Belum. Itu waktu Indonesia bagian mana itu? Ditanya, beliau Arabi ini, Badui ini nanya ke Rasulullah SAW,
Mata sa'ah, ya Rasulullah, kapan kiamat? Kapan exactly tepatnya kiamat itu? Maka kata Rasulullah SAW apa? Rasulullah menjawab dengan pertanyaan lagi. Ma'a'adatta laha. Apa yang kamu persiapan buat kiamat? Gak usah nanya tentang kapan kiamat, karena Rasulullah aja gak tahu kapan. Sebagaimana hadis Jibril kan, ditanya gimana? Mata sa'ah. Apa kata Nabi? Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya gak lebih tahu daripada sama-sama gak tahu. Mata sa'ah ya Rasulullah. Ma'a'adatta laha. Apa yang telah kamu persiapkan untuk hari kiamat itu? Maka kemudian dia menjawab, Hubbullahi wa rasuluh. Hubbullahi wa rasulih. Cinta Allah dan Rasulnya. Dalam riwayat lain, ma'a'adattu laha min kathirin minas salati wa sawmin ma'a'adattu laha min kathiri sawmin wala salatin wala sadaqah. Aku tidak bisa ya Rasulullah, aku tidak berbekal untuk hari kiamat, aku tidak bisa berbekal dengan banyak-banyak puasa, banyak-banyak salat, banyak-banyak sedekah, enggak bisa ya Rasulullah. Walakinni uhibbullah wa rasulah. Tapi aku cinta sama Allah dan Rasulnya. Maka kemudian apa respon Rasulullah ketika mendengar itu? Anta ma'a man ahbabta. Engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Dalam riwayat lain, al-mar'u ma'a man ahab. Seseorang akan bersama atau dikumpulkan dengan orang-orang yang dia cintai. Cinta kepada seseorang itu melazimkan apa? Jika jauh, sering menyebut namanya. Jika dekat, sering ingin berdekatan dengannya. Itu teman dekat. Orang yang antum cintai itu sering terlafalkan di lisan antum. Sebagaimana dalam syair Arab seperti itu. Ya, orang yang antum benci, jangankan terlafalkan, ngedengar aja udah empat. Nah itu orang yang antum benci. Tapi orang antum cintai sering terlafalkan di lisan antum. Siapa yang kita cintai sekarang? Allah dan Rasulnya. Maka sering zikir, sering selawat. Itu menunjukkan cintanya kita kepada Allah dan Rasulnya. Maka Rasul mengatakan anta ma'aman ahbabt. Engkau bersama dengan orang yang engkau cintai. Kalau sekarang misalnya di antara kita atau anak-anak kita mencintai drakor, artis Korea, misalnya Misoun misalnya, misalnya Kim Yong Jun, siapa namanya itu, mie soun, mie rebus, mie goreng dan seterusnya. Nah, ini akhwat ini bahkan sampai level ummahat juga ada yang seperti itu. Anda nggak tahu kalau di sini, di Jakarta ada itu. Nah, suka dengan seperti itu. Maka sering disebut namanya, ngegosipin dia, membaca berita dia. Itu karena cinta. Mau nggak itu? Udah ngaji, tapi kemudian dikumpulin sama misoun. Kenapa nggak sama tukangnya sekalian gitu kan? Dikumpulin sama misoun, sama orang drama-drama. Ya Allah, hina banget itu, rendah banget. Almaru ma'aman ahab. Mau nggak kita dikumpulin? Kita nggak pernah jadi penyanyi, nggak pernah jadi artis, tapi dikumpulin jadi apa? Penyanyi dan artis. Na'udzubillah min dzalik. Gak enak. Cinta dengan pemain bola. Nah ini fitnah banyak di kita nih. Hatta udah ngaji, fanatik bola, masya Allah. Padahal itu bola kan ditendang, dibuang, dipungut lagi. Nah, ya main bola boleh, mubah, ini nggak mengharamkan. Cuman ada sebagian dari kita atau kaum muslimin, banyak kaum muslimin fanatik. Nah, main futsal, kemudian pakai baju jagoannya, ya pakai baju apa gitu. Ada gelambang salibnya pula. Belakangnya ada nama Rolando gitu misalnya. Jadi makanan kan, misalnya. Iya, masya Allah. Udah ngaji ini, masih pakai itu. Anda nggak tahu di sini ada apa enggak? Anda nggak tahu. Ya, kalau ada, qadarullah. Kalau nggak ada, alhamdulillah. Ya, maka ini perlu dinasihati. Kenapa antum pakai baju ini? Wah, ini jagoan nih. Udah menang trofi Liga Champions berapa kali misalnya. Antum suka sama dia, iyalah. Anda nonton terus, rutin tiap pekan. Nggak nonton sepekan, nggak ngaji anak. Kata dia, masya Allah. Masya Allah. Kalau sampai level kayak gitu, antum rela untuk waktunya untuk itu, masya Allah. Mau nggak nanti ketika di akhirat dikumpulin sama dia? Mesti mikir, aduh, mendingan dikumpulin sama antum akhi daripada sama dia. Ya udah, antum cintai lah daripada Rolando itu. Ya, Anda sengaja ini membalikkan kalimatnya ya. Begitu ya kawan. Ibnu Mas'ud berkata, ini tentang
bahwasanya ruh itu ini azan apa belum jemaah? Kapan kita ditegur azannya? Udah masuk. Mungkin azan dulu, Pak. Tafadhol. Dia azan dulu. Jangan lempar-lempar, ntar ada yang azan nih lama-lama. Ya, tafadhol. Muadzinnya siapa? Tafadhol. Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ba'd. Masih berkaitan dengan hadis Nabi SAW, al-arwahu junudun mujannadah. Ya, roh-roh itu seperti pasukan-pasukan yang berkumpul-kumpul. Fa in ta'arafa italafa wa in tanakara ikhtalafa. Kalau misalnya saling mengenal, maka saling berkumpul dan dekat satu sama lain. Sebagaimana kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, "Law anna an-nasa jama'u fi sa'idin wahidin, kulluhum mu'minun wa fihim kafiran." Kalau misalnya ada manusia berkumpul semuanya dalam satu buq'ah, dalam satu tanah, dalam satu lapangan, semuanya mukminun, orang beriman semua. Tapi di antara orang beriman ini, fihim kafiran, ada dua orang kafir. Ta'allafa ahaduhuma ila sahibih, maka salah seorang kafir ini akan mendekat dengan temannya yang sama-sama kafir. Sebaliknya, walau anna an-nasa kulluhum ijtama'u fi sa'idin wahid, kulluhum kuffar wa fihim mu'minan. Kalau ada sekelompok manusia banyak berkumpul di satu lapangan dan semuanya itu kafir, kecuali ada dua orang mukmin, dua orang beriman. Ta'allafa ahaduhuma ila sahibih, maka salah satunya orang beriman ini akan mendekat kepada, saling berdekatan ini dua ini. Itulah roh seperti itu jemaah. Roh seperti itu. Orang akan mendekat dengan orang yang sefikroh dengannya. Hatta dia itu nadir dan jarang. Bahkan kalau misalnya ini jarang yang seperti ini, dia malah makin sayang, makin dekat karena jarang ketemu orang yang sefikroh di antara orang-orang yang beda fikroh dengan dia. Ya. Kemudian dikatakan kepada Imam Al-Auza'i rahimahullah. Tadi jika ada yang bertanya, dipersiapkan pertanyaan kalau ada pertanyaannya. Kalau ada pertanyaan boleh bertanya nanti insyaallah. Langsung lebih baik biar clear ya. Kalau ada yang mau bertanya tafadhol. Nanti setelah ini insyaallah. Dikatakan kepada Al-Auza'i rahimahullah, inna rajulan yaqul, ada seorang pria bilang gini, ya Syekh, ana ujalisu ahlas sunnati wa ujalisu ahlal bid'ah. Ya Ustaz, saya itu duduk bareng di majelisnya Ahlus Sunnah, iya. Tapi saya juga duduk bareng di majelisnya Ahlul Bid'ah. Kemana-mana saya itu oke Ustaz, sana oke, sini oke. Maka kata Al-Auza'i apa? Hadza rajulun yuridu an yusawiya bainal haqqi wal batil. Orang kayak gini ingin menyamakan antara hak dan batil. Dan sebagian ulama mengatakan hal-hal seperti ini ada keserupaan dengan orang munafik. Ada keserupaan dengan orang munafik. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna, wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum." Ketika berkumpul dengan orang beriman, mereka dengan pura-pura bilang apa? Kami beriman. Tapi ketika mereka berkumpul pada setan-setan mereka sama munafik, mereka bilang apa? Inna ma'akum, we are with you. Kami bersama kalian. Sebenarnya mana ini? Padahal dua golongan ini berseberangan. Kepada orang beriman, mereka mengklaim kami bersama kalian. Amanna, kami beriman bersama kalian. Kepada orang-orang munafik, kafir, mereka juga berlaku yang sama. Padahal dua ini naqidan, saling bertentangan, muta'aridan, saling bertentangan. Maka gimana? Nggak bisa digabungkan. Walaupun alasannya sana senang sini senang. Walaupun alasannya sama-sama muslim saat kita harus bersaudara. Ya bersaudara ada ukhuwah itu ada babnya. Tapi dalam masalah ilmu dan suhbah itu juga ada babnya sendiri. Ya. Dan orang-orang munafik itu tidak istiqamah, tidak konsisten dia. Dan itu tampak dari orang-orang yang semuanya diambil dan dimasukin ke dalam benaknya. Mereka ini seperti orang munafik, mudzabdzabina baina dzalika, la ilaha ula'i wa la ilaha ula. Mudzabdzab, enggak jelas. Mudzabdzab, enggak ke sana, enggak ke sini. Tapi bilangnya pro sana, pro sini. Tapi sebenarnya enggak, bingung, dia orang yang bingung, mutahayyir. Bingung mau ngapain, bingung mau ikut yang mana ketika terjadi fitnah, bingung, kebingungan. Dalam hadis riwayat Muslim dikatakan
Mathalul munafiq mathalus sya'il 'airati bainal ghanamain. Permisalan orang munafik itu seperti domba yang jatuh di antara dua kambing. Domba yang jatuh di antara dua kambing. Ta'iru ila hadhihi marratan wa ila hadhihi marratan. La tadri ayyuhuma tattabi'. Jadi nisyat ini domba. Di tengah dia ada dua kambing. Dia jatuh di tengah-tengah dua kambing. Kambing itu jalan. Domba itu bingung, mau ke sini sekali, terus ke sini juga sekali. Jadi bingung, mau ngikutin yang mana. Dan padahal yang diikuti itu adalah kambing. Kambing sama domba lebih mahal mana jemaah? Domba apa kambing lebih mahal? Umumnya domba. Seharusnya dia punya prinsip gitu loh. Enggak, cuman mekor sana, mekor sini gak jelas. Yang diikuti juga orang-orang lemah pula. Jadi bingung, inilah permisalan orang-orang yang munafik. Karena di sisi ini dia bingung lemah, di sisi ini dia juga bingung lemah. Itulah orang munafik. Ya. Begitu jemaah sekalian, dan Fudail bin Iyad mengatakan, "Man jalasa ma'a sahibi bid'atin lam yu'tal hikmah." Barang siapa yang duduk bareng berdekatan dengan baik dengan sahib bid'ah, yaitu pegiat bid'ah, maka dia tidak diberi hikmah, yaitu sunnah. Ya, kemudian Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, "Ma min dhalalatin illa walaha zinah." Tidaklah ada penyimpangan atau kesesatan melainkan ada zinah, yaitu perhiasannya. Setiap penyimpangan ada perhiasannya. Coba kebid'ahan, acara-acara bid'ah harus ada hiasannya enggak, ikhwan? Harus. Kalau acara taklim biasa kayak gini, ikhwan, apa zina, apa perhiasannya apa, ikhwan? Ilmu itu sendiri. Tapi kebid'ahan itu butuh perhiasan agar orang-orang tertarik padanya. Karena pada asalnya bid'ah itu madmumah, jelek, tidak baik, tidak ada contohnya. Tapi supaya orang tertarik, maka harus ada perhiasannya, minimal nasi berkat. Benar enggak? Nanti ada makan-makan enggak pada sini? Ya sebenarnya bukan haram, boleh nasi berkat bagus. Cuman antum kalau tanya aja tetangga, tanya siapapun, acara-acara bid'ah tapi nggak ada nasinya, datang nggak orang? Datang nggak? Kalau di Cirebon gimana? Di Majalengka gimana? Datang nggak orang? Kalau misalnya nggak ada, udah setulusnya aja datang. Minum pun cuman teh, itu pun tawar. Udah di sini. Ayo kita tahlilan yuk. Bismillah sampai jam 10. Jemaahnya nunggu-nunggu. Ini kok kita nggak kasih apa-apa ya? Mana kebulinya mana? Nasi berkatnya mana? Nggak ada. Nggak ada. Maaf Pak, nggak ada. Kita hanya butuh supaya mudah-mudahan ikhlas. Ikhlas. Orang gini ikhlas gitu. Nggak ada. Nggak mau mereka. Itu acara bid'ah butuh apa? Butuh zinah, itu perhiasan. Butuh perhiasan. Iya. Karena kalau di desa-desa bukan hanya nasi doang, Pak. Disuguhin pula gelas isinya Samsung. Ya kan? Iya. Silakan pilih semaunya itu. Ya pilih, ditilep sama ini ya, satu. Diambilin satu ke kantong. Seneng. Itu zinahnya. Esensinya apa? Bid'ah. Dapat pahala? Enggak, karena bid'ah. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Ditolak amalannya karena tidak ada tuntunan dari syariat. Terus hasilnya apa? Ya minimal makanan dah dapat itu. Benar apa? Coba bikin acara 7 harian, 40 harian, haulan kematian 1 tahun misalnya. Siapa yang mati? Kucing saya misalnya. Ya misalnya, foto. Atau kakek saya lah yang lebih mulia. Coba Pak, lakukan itu. Coba aja. Dan diakhiri enggak wala kalam wala ta'am, enggak ada makanan, enggak ada omongan, cuma paling jazakallah khaira yang udah datang. Terima enggak mereka? Enggak bakal terima. Besoknya enggak bakal gue datang kata dia. Awas, bikin hajatan enggak bakal datang kita. Kalau misal walimahan, akikahan, ada enggak sunahnya? Ada. Dan makanan itu bukan zinah kalau di walimahan akikahan, memang sunahnya begitu. Kata Nabi SAW, aulim walau bisyatin. Walimahlah kalian walaupun cuman seekor domba. Walimah. Diperintahkan Nabi SAW. Akikah pakai domba apa pakai kerupuk? Pakai kambing atau domba sama lah. Ya. Itu sunnah. Taib.
Maksudnya diperintahkan oleh Nabi SAW. Tapi yang seperti itu sunnah. Maka orang datang. Itu kalau ngarepin makanan dari situ boleh nggak? Ya boleh, karena memang ada syariatnya, ada makanan. Ada nggak akikah? Nggak ada makanan. Hadirlah undangan akikahan. Datang jemaah, loh, prasmanannya mana mas? Ittaqillah kata antum berarti. Ittaqillah, akhlis fin niyah, ikhlaslah niat antum mau datang mau silaturahim. Ya datang mau akikahan ya adalah makanannya. Kambing gitu, domba gitu, enggak ada enggak? Enggak ada. Kita mau menguji antum ikhlas apa enggak? Emang siapa yang akikahan? Enggak ada, kita cuma menguji doang, enggak ada yang akikahan. Ini nipu namanya. Jadi akikahan itu ya ada, di syariatnya ada. Walimahannya ada makanannya, emang gitu. Coba walimahan enggak ada makanan. Yang ada salam tempel doang. Yang menang banyak tuan rumah itu. Ya kan? Iya, maka ini ada syaratnya. Tapi kalau misalnya cuma pesta kematian fulan dan seterusnya merugikan sahibul bait atau keluarga yang mayit, ini enggak ada syariatnya seperti ini. Ini kebid'ahan dan orang-orang enggak bakal datang kecuali ada makanan setelah itu. Begitu ya ikhwas sekalian. Ya. Jadi jangan tadi kata Ats-Tsauri, tidaklah suatu kesesatan melainkan pasti ada hiasannya. Jadi sahibul bid'ah, teman yang bid'ah, teman yang banyak melakukan bid'ah, ketika ingin menjerumuskan kita atau mendekati kita supaya ikut kebid'ahannya, pasti ada aja argumentasinya. Pasti aja dalil-dalilnya keluar. Tapi tidak ada yang pas dengan antara dalil dengan perbuatan. Tidak kena. Karena dalil mereka dalil yang dicocok-cocokkan. Ya, jadi fasahibul bid'ah kata para ulama, sahibul bid'ah, pelaku bid'ah, la budda an yuhsina laka wajhahul qabih. Pasti akan memperbagus wajahnya yang jelek tadinya. Ritual bid'ah pasti akan diperbagus supaya kelihatan tuh bagus, muzakhraf. Kelihatan perhiasannya banyak. Kuburan keramat contohnya. Coba lihat kuburan keramat. Ada enggak pernak-perniknya rata-rata? Pasti ada pernak-perniknya. Ada enggak hiasan-hiasan kisah-kisah khurafat? Banyak. Itu tiap tahun terbit cerita baru khurafatnya. Ini makam wali fulan. Dulu itu Masya Allah wali fulan itu bisa terbang. Iya. Bisa terbang. Dan di antara kekeramatannya adalah kalau kita panggil dia bisa hadir. Iya. Ini kayak absen kelas. Fulan hadir. Ya hadir. Sampai suatu ketika ada seorang yang dikeramatkan di daerah Jakarta. Kuburan keramatnya ini sekarang itu sudah dimarmerin semua. Itu satu kuburan pemakaman tuh. Itu marmer dari awal sampai akhir. Terus kuburan-kuburannya semua sudah diubinin semua. Dan terangnya itu melebihi Indomaret. Terang banget, Masya Allah. Itu anak saksi karena dekat dengan tempat kelahiran anak. Nah kemudian kuburan itu zina atau apa namanya tadi? Zina apa ya? Perhiasan. Lihat. Coba kalau misalnya kuburan keramat tuh kelihatan angker pohon beringin, orang juga ngeri juga mau ke situ. Nggak ada penerangan. Lah ini muzakhraf. Ada satu atau kuburan keluarga di dalam kuburan pemakaman tersebut, bangunan, ya. Kemudian ada kuburan khusus yang diberikan kiswah, kayak Ka'bah jadinya, kayak Ka'bah. Itu kadang-kadang ada yang tawaf di situ. Nggak tahu pakai ihram apa nggak tahu itu. Tawaf. Dan selalu yang ziarah ke situ bersimpuh minta langsung di hadapan kuburan tersebut dengan khusyuknya. Kalau antum melihat mereka itu, antum seperti melihat orang yang bentar lagi ke akhirat, khusyuk banget itu, minta sungguh-sungguh. Pas ke masjid malah ya cekakak cekikik, ngantuk, jumatan ngantuk, matanya hilang dan seterusnya. Iya. Suatu ketika itu kan kuburan tersebut sekitar 5 meter atau 10 meter dari kuburan itu masjid besar. 5 meter dari pemakaman itu atau 10 meter lupa, masjid besar. Ini hikayatnya ini diriwayatkan oleh pedagang di situ, insya Allah dithiqah dalam hal ini. Riwayatnya mutasil dengan syarat mutasil langsung dia ngeliat. Ceritain ke Anda waktu itu tahun 2013 atau 2012. Suatu ketika isya gini, kuburan itu ramai. Itu setiap malam selalu ramai itu kuburan dengan peziarah, orang-orang minta-minta. Maksudnya minta dari mayit itu.
Nah, itu kan rame. Isya azan, muadzin di masjid itu azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan seterusnya. Sampai selesai. Habis azan, terketahui itu mereka selalu masih bercokol di kuburan. Enggak bergegas untuk menuju ke masjid, enggak. Tetap di kuburan. Maka kemudian muadzin itu selesai azannya, habis selesai doa setelah azan, tolong bapak-bapak yang di kuburan, ayo ke masjid, udah azan, digituin. Ada seruan baru gitu. Saking empatnya itu muadzin. Apa yang terjadi jemaah habis itu? Para jemaah kuburiyun itu, mereka langsung datengin masjid. Siapa tadi yang azan tadi? Siapa yang berani nyuruh kita nih? Udah urusan situ, kita tetap di sana. Nggak usah ngatur-ngatur gitu. Balik lagi mereka ke kuburan. Itu udah di masjid itu. Balik ke kuburan. Bentar lagi qomat. Itu terjadi sahih, riwayatnya sahih. Tapi nggak ada di riwayat Bukhari, ya, karena dari Anda. Riwayat seorang Muslim, ya. Iya, riwayat Anda sendiri. Tapi itu sahih. Itu terjadi. Anda nggak mau sebut namanya karena direkam. Nanti takutnya Anda keciduk lagi nanti. Ya, jadi direkam. Seperti itu jemaah. Maukah kita bergaul dengan yang seperti itu? Kalau berteman tafadhal. Tapi jangan sampai kita terwarnai dengan subhat-subhat seperti itu. Kasihan mereka dan kasihan diri kita. Jangan sampai kita yang udah kenal sunnah malah justru menuju hal seperti itu. Itu lihat pelaku bid'ah atau bid'ahan itu akan ditampakkan indah, baik, ada sesuatu di balik itu kebaikan. Enggak, padahal itu semua muzawwar, palsu dan semu. Wallahu taala alam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ada pertanyaan jemaah? Ada? Ibu-ibu? Mau nanyanya gimana caranya? Pakai kertas. Fadhal. Silakan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berpisah. Oh ya. Apa ya, jazakumullah khairan atas pertanyaannya, barakallahu fiik. Nanti yang lupa soalnya. Satu dulu, nanti yang lupa. Iya. Soalnya rumahnya jauh, Pak, jadi yang lupa nanti. Berpisah karena Allah. Kalau berteman karena Allah mungkin jelas ya, kita bertemu untuk sholat berjamaah, kajian dan seterusnya. Berpisah karena Allah itu di antara contohnya ketika antum berpisah, antum menginginkan antum akan bertemu lagi dengannya dalam jalan kebaikan. Itu di antara contoh. Kayak misalnya nih teman-teman di sini, setelah sholat isya nanti kita udah mengalami kajian, sholat isya, sholat maghrib berjamaah, sholat isya berjamaah, alhamdulillah. Nanti kan ketika di parkiran kan saling sapa kan ya? Iya nggak Pak? Saling sapa apa saling merebut gitu kira? Saling sapa kan? Iya, masya Allah ya. Nanti kapan-kapan kita ketemu lagi ya, insya Allah. Nah ini berpisah karena Allah ada kerinduan ingin bertemu lagi dengannya di jalan kebaikan fisabilillah. Itu diantara contohnya. Makanya kalau pulang itu ya jangan lurus lempeng aja muka kayak orang mau mati gitu. Enggak. Ya adalah gitu. Assalamualaikum. Ya enak gitu mukanya. Di parkiran kemudian ketemu, mau kemana nih Mas habis ini? Jadi seperti ada iktilaf. Bukan ikhtilaf, iktilaf yaitu kedekatan gitu ke saya. Seperti ada keinginan nanti kita ketemu lagi insyaallah. Begitu. Ya sebagaimana nanti bentar lagi mungkin kita akan berpisah. Anda juga akan pulang bersama rekan-rekan malam ini insyaallah. Ya, ada enggak antum merasa kangen sama Ana? Ada enggak, Pak? Ana enggak, biasa aja. Ya, maksudnya ada nggak kita keinginan insyaallah Ustaz kapan-kapan atau insyaallah ikhwan kapan-kapan kita ketemu lagi? Ada nggak keinginan? Imma di Cirebon, imma di Majalengka, imma mungkin ketemu di jalan atau ketemu di Jakarta mungkin suatu saat antum safar kemudian ke kajian kita insyaallah. Ya enggak? Ntar pas di kajian kemudian antum bilang, "Ustaz, kenal ana enggak?" "Siapa ya?" "Ah, masa Ustaz lupa?" "Bukan lupa, emang enggak tahu." Dan kemudian antum bilang kemudian apa? "Ini yang kajian di Majalengka." "Oh, antum, masya Allah." Ayo tebak Ustaz siapa? Masih nggak tahu Ana. Tapi kan intinya kan kita akhirnya ingat antum di kajian itu ya, akhirnya apa? Kembali bertemu karena Allah, karena dulu kita berpisah karena
Allah. Orang yang berpisah karena Allah ketika dia bertemu lagi, dia ingat Allah dengan temannya itu. Insya Allah seperti itu diantara contohnya. Itu bukan hanya di kajian atau di sholat berjemaah. Pokoknya selama kita sama dia itu, ketika berpisah, betul-betul kita itu ada kedekatan karena Allah, itu berpisah karena Allah. Hatta di antara antum tukang bakso, bisa ada tukang bakso di sini? Ada. Terus satunya lagi tukang bakso juga, ya gitu. Atau jangan yang beda, tukang bakso dan tukang somai. Sama di pinggiran, sama satu sampingan rukonya atau mungkin sampingan lah di pinggir jalan. Mas, duluan Mas ya. Oh ya, ketemu lagi insyaallah Mas ya. Iya. Ada kerasa ini Allah dia sedang mencari nafkah fisabilillah, anak juga fisabilillah. Ya Allah, mudah-mudahan besok ketemu lagi dalam kebaikan. Ini termasuk. Iya, termasuk. Bukan kayak sebagian orang pedagang. Gue caw dulu ya. Caw dulu. Ya. Gue caw dulu ya. Caw itu apa caw, ikhwan? Cabut. Akhirnya pergi dulu. Ya. Ya udah, saya juga pulang dulu ya. Udah gitu dong. Enggak ada salam, enggak ada apa. Udah lewat gitu. Enggak ada kangen, besok ketemu lagi biasa aja. Oh, loh, gitu dong, udah selesai. Ya kalau bisa kita al-sunnah, sama-sama ngaji, sama-sama kembali kepada Allah. Ketika bertemu dengan orang yang sama-sama pedagang, antum lihat, oh, ya Allah, ini ikhwan ini dagang fisabilillah ya. Dia sedang berjualan, dia sering nyari nafkah, berjihadnya dia di sini, masya Allah. Juga pemikiran dia terhadap kita gitu. Berpisah karena Allah akhirnya. Yaitu satu. Kedua apa Pak? Jangan-jangan lupa nih. Iya. Belum. Iya, kedua apa? Jangan-jangan lupa ini. Kedua apa Pak? Fadhol. Kalau berteman langsung kan tidak langsung, tidak sering ya. Iya. Saya di Grup WhatsApp. itu termasuk berteman ya. Artinya tadi kan dihindari teman-teman yang tidak sebagian atau manhajnya itu seperti apa? Kalau di grup WhatsApp tergantung kedekatan komunikasi dan perkenalannya Pak. Kalau grup WhatsApp kan umum ya, jadi nggak termasuk. Baik berteman karena Allah atau berpisah karena Allah, saya pikir nggak termasuk kalau grup WhatsApp. Boleh bergabung atau Ya, taib, ahsan. Selama grup tersebut tidak menawarkan syubhat, tidak campur aduk postingannya, nggak masalah insyaallah. Atau masalah dunia, urusan dunia belaka dan bukan suatu syubhat atau syahwat, nggak ada masalah. Nggak ada masalah Pak. Ya kita juga punya grup-grup khusus dagang, itu biasa. Nggak ada masalah. Apa hukumnya di grup WhatsApp berdagang, sama-sama pedagang tapi ada ahlul bidah? Nggak masalah. Selama dalam grup dagangnya itu kan nggak ngomongin kebidahan kan ya Pak ya? Cuman ngomongin dagang, somai, lontong, ketupat gitu dong kan ya? Kan nggak ada somai bid'ah, somai sunnah kan nggak ada. Iya nggak ada. Dulu di pesantren anak di Al-Irsad dulu. Al-Irsad juga ada di Banjalengka juga ada dulu. Di Al-Irsad itu dulu ada di Maksof di kantin. Ada kacang yang paling nyunah. Nama judul kacang, nama merek kacangnya apa? Kacang Salafi. Iya. Iya, itu nggak tahu kalau misalnya makan langsung bermanhaj itu kayaknya itu. Iya. Tadi kita nggak dalam dagang kan kita nggak ngomongin seperti itu, makanya nggak masalah. Ya nggak masalah insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, jika kita ummahat merasa penat dengan pekerjaan atau tugas rumah tangga dan kadang kita butuh hiburan. Ya ini tanya ke suami, jangan tanya ke saya. Ya. Salahkah jika kita masih suka ikut berteman cuma sekedar ingin ada hiburan? Ya nggak masalah kok berteman dengan tetangga, dengan ummahat lainnya. Ya nggak masalah, tapi coba tanya suaminya, Mas, hiburan dong Mas, ya, jalan-jalan, ya, ke Mozambik misalnya, ya. Gitu. Ya. Masya Allah pertanyaannya. Coba Pak, ini diperiksa dulu pertanyaan, boleh nggak seperti ini? Nggak apa-apa sih, cuman Ana mau minta kebijakan dulu. Bagus pertanyaan, cuman kita minta kebijakan. Sah?
Sah. Baik, bismillah. Anda 8 bersaudara. Sama, Anda juga 8 bersaudara. Ini jangan-jangan adik Anda ini jangan-jangan. Enggak, bukan. Yang 5 jamaah tabligh. Masya Allah. Masya Allah. Yang 2 enggak jelas manhajnya. Wah, Masya Allah. 5 jamaah tabligh, 2 enggak jelas manhajnya, tinggal 1. 1 ini siapa nih? Yang nulis ya. Ana dan keluarga yang beda sendiri. Maksudnya beda apa nih? Beda makhluk atau gimana? Oh iya. Bagaimana sikap Ana kepada saudara-saudara? Apakah biasa-biasa saja atau bagaimana? Mohon pencerahannya. Lampunya kurang kayaknya, Pak. Iya. Kata Allah Subhanahu wa taala begini. Kata Allah Ta'ala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakini wa ibnis sabili wal jaril junubi was sahibi bil jambi was sahibi bil jambi wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa ibnis sabili wa ma malakat aymanukum. Sembahlah Allah saja dan jangan berbuat syirik sedikit pun. Dan berbuat baiklah kepada walidaini ihsan, wabil walidaini ihsana. Pertanyaan Ana, berbuat ihsan kepada kedua orang tua. Apa perlu ditanya manhajnya orang tua? Gak perlu. Di dalam ayat wabil walidaini ihsana, berbuat baik kepada kedua orang tua. Wabidzil qurba, kepada kerabat. Kerabat ini mencakup usul, furu', hasyiyah, yaitu bapak, ibu, kakek, nenek, anak, kerabat, dan kakak, adik. Masuk yang tadi 5 jamaah tabligh dan 2 yang dikatakan gak jelas manhajnya. Kalau memang betul ya gak jelas manhajnya. Karena kadang-kadang kita memvonis orang gak jelas manhajnya, padahal kita juga gak jelas. Gitu. Nah, berbuat ihsan asnafnya dan macam-macam dalam ayat tersebut banyak. Orang tua, wabidzil qurba, kerabat, wal yatama, anak-anak yatim, wal masakin, anak-anak orang-orang miskin, wal jari dzil qurba, tetangga yang memiliki kekerabatan dengan kita, wal jaril junubi, tetangga yang terdekat, was sahibi bil janbi, wal jari junubi, ya. Wal jari junubi ini maksudnya bukan tetangga dekat, tetangga yang tidak punya kekerabatan dengan kita. Wasahibi bil jambi, yaitu orang yang dekat dengan kita, bukan kerabat tapi sahib kita, seperti istri atau suami dan teman-teman atau murid. Sahibi bil jambi. Wa ibnis sabil, yaitu musafir yang ada di jalanan, apalagi yang kehabisan bekal, berbuat baiklah kepadanya. Wa ma malakat aymanukum, dan budak-budak kalian. Semua asnaf disebut di sini. Tidak disebutkan rincian madhabnya atau manhajnya. Dalam urusan berbuat baik, itu kepada semuanya. Gak perlu dia jamaah tabligh, gak perlu dia gak jelas manhajnya kalau memang benar. Bahkan orang kafir sekalipun, kalau dia tidak mengganggu kita, gak masalah kita untuk berbuat baik. Antabarruhum wa tuqsitu ilaihim, berbuat baik kepada mereka dan berbuat adil kepada mereka. Iya. Jadi ihsan, berbuat baik, itu beda dengan musahabah. Berbuat baik. Musahabah berdekatan dengan dekat sampai tukar pikiran, itu musahabah. Berbuat baik, wajib berbuat baik ini kepada saudaranya. Tapi Ustaz, beliau jemaah tabligh. Nah, walaupun jemaah tabligh, terserah mau jemaah tabligh, mau jemaah mubaligh, mau jemaah fatona, sidik, amanah, terserah dah. Terserah. Itu manhaj mereka yang mereka pilih, dan silakan anti dakwahi. Bahkan mungkin dengan akhlakul karimah, walaupun anti beda sendiri, ya, mungkin dengan berbuat ihsan dan tetap baik pada mereka, mungkin menggugah hati mereka. Malah justru kalau tidak berbuat ihsan, justru kalau kita blokir mereka, kita tidak bersabar dengan mereka, maka justru itu akan membuat syaitan yang menang.
terjadi tafriq, perceraian antar saudara, bertahanlah, bersabarlah, tapi tetap jaga manhaj, jaga iman, dan juga jangan sampai terserempet ke ikut-ikutan ke kebid'ahan mereka. Tapi tetap berbuat baiklah pada mereka. Hormatilah kalau mereka memang lebih tua dari kita. Berbuat ihsan. Wajib. Yang kafir aja wajib, bukan wajib. Yang kafir aja kita diperbolehkan berbuat ihsan, maka lebih-lebih yang sesama muslim. Apakah jamaah tabligh ini orang kafir? Bukan. Apakah yang enggak menjelaskan orang kafir? Bukan. Muslimun. Umumnya muslimun. Berbuat baiklah. Hal jazaul ihsani ilal ihsan. Tidaklah perbuatan ihsan baik, melainkan balasannya juga adalah kebaikan. Kalaupun mereka tidak memberikan feedback baik, minimal Allah, bukan minimal, yang penting Allah pasti akan mengganjari kita kebaikan. Maka jangan banyak-banyak harapkan mereka akan memberikan feedback baik pada kita. Belum tentu, tapi tetaplah berbuat ihsan pada mereka. Dan tetaplah bergaul dengan saudara-saudara kita ini, apalagi saudara kandung. Kata Nabi SAW, Al-mu'minul ladhi yukhalitun nasa wa yasbiru ala adahum khairun minal mu'minil ladhi la yukhalitun nasa wa la yasbiru ala adahum. Orang beriman yang berbaur dengan orang-orang dan sabar dengan adha, yaitu lisan mereka, kejelekan mereka, sabar. Itu lebih baik daripada orang beriman namun tidak apa? Tidak bergaul ya dengan kaum mukminin dan juga tidak sabaran sama orang-orang. Itu lebih baik yang sabaran dan bergaul. Maka berbuat ihsanlah. Ya begitu, wallahu taala alam. Saya pikir cukup, Pak. Insyaallah. Jazakumullah khairal jaza. Semoga ini bukan pertemuan terakhir antara Anda dan juga antum. Kita akan saling merindukan di jalan Allah insyaallah taala. Mudah-mudahan suatu saat kita akan berjumpa lagi. Barakallahu fi ulumikum jami'an wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.